أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita berusaha tawakal tapi ujung-ujungnya kecewa. Kenapa? Karena pada dasarnya banyak orang mengatakan bahwa dirinya telah bertawakal tapi dia tidak mengetahui bagaimana praktek tawakal itu. Karena tawakal yang benar memiliki beberapa unsur. Ya, yang dimana seseorang kadang-kadang melakukan sebab tapi tidak menjadikan akibatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini insyaallah hari ini kita akan membahas masalah unsur-unsur tawakal secara detail supaya kita tahu kesalahan kita di mana selama ini. Ya. Sekarang ketika kita bicara pengertian tawakal, tawakal itu secara bahasa ya, artinya adalah mewakilkan. Ya, yaitu menampakkan kelemahan dan bersandar kepada orang lain. Ini arti tawakal secara bahasa. Ya, di dalam kitab Majmu' Mu'jam Maqayis Lughah disebutkan ini. Kemudian Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan tawakal itu bisa diartikan dua sisi. Yang pertama adalah tawakaltu li fulan, aku menjadikan ya wakilnya si fulan. Aku menjadi wakilnya si fulan, paham ya? Atau sebaliknya, fulan menjadi wakilku. Itu secara bahasa. Jelas? Kemudian secara istilah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, menyebutkan arti tawakal adalah menyandarkan hati dengan jujur kepada Allah. Menyandarkan hati dengan jujur kepada Allah. Pertanyaannya, dalam tujuan apa? Nah, ini yang kita harus pahami. Dalam tujuan memperoleh kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya-bahaya. Ya, dalam memperoleh kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya-bahaya dalam seluruh urusan dunia akhirat. Jadi pada dasarnya orang bertawakal itu secara totalitas, kalau benar. Artinya enggak pilah-pilah urusan dunia tawakal, giliran ibadah enggak. Karena tawakal itu dalam segala hal. Jelas? Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukil perkataan sebagian ulama. Di mana peran tawakal dalam agama? Dikatakan at-tawakkulu nisfuddin. Ya, tawakal itu setengah dari agama. Jadi kalau kita bicara praktek agama, separuhnya tawakal. Ya, kemudian setengahnya lagi apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, setengahnya lagi ibadah. Jadi separuh ibadah, separuh tawakal. Ini bicara agama secara total, praktek. Ya. Karena pada dasarnya tawakal ini berkaitan dengan seluruh aspek tauhid. Kita mau bicara apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semua ada di pelajaran tawakal. Enggak lepas dari tiga hal ini. Ya. Kemudian di dalam kitab At-Tawakkul 'ala Allah disebutkan keadaan hati yang tumbuh mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya,
Ini pengertian secara lengkapnya. Kalau dikumpulkan semuanya, yaitu keadaan hati yang tumbuh dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Sudah? Kemudian apa? Beriman kepada keesaan dalam mengatur, menciptakan, mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Ini apa? Tauhid apa ini? Rububiyah, sahih. Ya, keadaan hati yang tumbuh mengenal Allah Azza wa Jalla dalam beriman terhadap tauhid rububiyah, serta ya apa saja yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Sudah? Disertai dengan wajib bersandar dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid apa? Uluhiyah, sahih. Dan yakin bahwa Allah akan mencukupinya. Di antara sifat Allah mencukupi hambanya disebut tauhid asma wa sifat. Tiga-tiganya masuk semua ya ikhwah. Jelas? Oke. Nah, sekarang dalam konsep membangun tawakal. Konsep membangun tawakal ada 3 besar. Nggak lepas dari 3 ini. Nanti dari 3 ini saya jelasin runutan turunnya apa aja. Yang pertama konsep ya dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah sepenuhnya. Jelas? Sudah? Kedua, melakukan sebab. Apa yang dimaksud melakukan sebab? Ada yang tahu? Ikhtiar. Itu yang dimaksud melakukan sebab. Jelas? 3, ridho terhadap keputusannya. Sekarang kita urutkan satu-satu. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama, menyerahkan urusan sepenuhnya hanya kepada Allah. Gimana caranya? Pertama kali yang antum harus paham, sebelum antum menyerahkan urusan kepada Allah, yang antum harus pelajari adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan mengenal Allah dan sifat-sifatnya seperti Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, ya, dan Allah Maha mengurusi hambanya, ya. Kemudian sifat Allah Maha tahu terhadap segala urusannya, mengetahui bahwa semua perkara bersumber dari kehendak Allah, ya. Ini merupakan awal langkah dalam mempelajari tawakal. Jadi kalau kita nggak mengenal tauhid, susah buat bertawakal. Jadi membangun pertama kali, fondasinya, kita nggak bakal bisa nyerahin kalau kita nggak mempelajari bagaimana sifat Allah dan juga bagaimana Allah satu-satunya dan mengatur terhadap semua segala hal. Jelas? Oke. Masih dalam masalah menyerahkan urusan. Ya, makanya dalam kitab Mandarij Salikin Ibnu Qayyim menambahkan lagi, seseorang nggak mungkin bisa fokus hatinya untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah kecuali dia benar-benar paham terhadap tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Jelas? Nah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disertai dengan apa? Yang pertama, percaya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan thiqah. Percaya. Percaya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sekarang percaya ini apa aja yang kita lakukan tahapannya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Mandarij Salikin, tetap sama, disebutkan hati sangat bergantung kepada Allah. Satu. Bangun kepercayaan ini kita butuh apa? Hati bergantung kepada Allah. Kalau antum nggak bergantung sama Allah, antum nggak bisa percaya sama Allah. Jelas? Yang kedua, disertai dengan bersandar kepada Allah. Sudah? 3,
merasa tenang dengan apa yang Allah perbuat. Kenapa? Kita yakin bahwa Allah itu apa? Nggak bakal zalim sama hambanya. Sudah? 4, percaya dengan apa yang Allah atur. Percaya terhadap pengaturan Allah Azza wa Jalla. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menggambarkan sebagaimana kata para ulama seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa kecuali hanya ibunya saja. Paham? Anak kecil berarti kalau ada kepingin apa-apa lari kemana? Ibunya. Sakit lari kemana? Nah, semuanya dia hanya kenal dengan ibunya saja. Jadi belajarlah tawakal dari seorang anak kecil. Bagaimana dia bergantung sama seorang ibu. Maka apapun yang terjadi, yang dia tahu hanyalah satu, ibu. Jadi feeling seorang anak dalam menyerahkan urusannya kepada ibu sebagaimana seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini? Makanya ketika seorang anak kelihatan ada ibunya, tenang enggak? Tenang. Ketika seorang anak enggak ada ibunya, dia pun cemas. Kemudian apa? Dia sangat bergantung sama ibunya. Betul apa enggak? Dari mulai lapar, buang air, semua. Ya. Kemudian seorang anak percaya sama ibunya ketika ibunya ngatur. Maka apapun yang dilakukan sama ibunya, anak pun menjadi tenang. Jelas? Oke. Kemudian dalam kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada dasarnya Allah mengajarkan kepada kita di surat Yasin ayat 82. Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah katakan sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadi. Ya. Maka di sini ya ikhwah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dinukil perkataannya dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, dikatakan inna tawakkulul abdi ala rabbih ayya'lama annallaha huwa thiqatuhu. Dikatakan sesungguhnya tawakal seorang hamba, dia sadar, faham bahwa Allah tempat dia percaya. Apa-apa balik sama Allah. Pokoknya apa kata Allah. Itu tawakal. Dalam bentuk kepercayaan. Yang kedua, berbaik sangka. Masih dalam apa? Menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang berbaik sangka. Ya ikhwah, baik buruknya keputusan Allah Azza wa Jalla tergantung pada baik buruknya prasangka kita kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari nomor 7505. Antum bisa rujuk ke situ. Imam Muslim nomor 2675. Saya kasih nomornya biar antum bisa merujuk hadisnya langsung. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Allah katakan apa? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan aku bersama dia apabila dia berdoa kepadaku. Dari sini ya ikhwah, menunjukkan bahwa prasangka seseorang hamba, baik buruknya, ditandai dengan bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang ibadahnya baik, maka mereka disebut dengan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tawakal itu sambil deketin diri sama Allah. Karena enggak mungkin orang disebut tawakal dengan benar ketika mereka sambil bermaksiat. Sebagaimana ya disebutkan oleh para ulama tentang masalah prasangka. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan, saya nukil perkataan yang ulama kontemporer. Ya, di dalam kitabnya Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan dikatakan prasangka yang baik kepada Allah seharusnya disertai dengan meninggalkan kemaksiatan. Paham?
Jadi orang yang berprasangka baik, maka mereka akan meninggalkan kemaksiatan. Baik dalam segala hal, mau masalah tawakalnya dia atau dalam berbagai hal yang lainnya. Kalau tidak, artinya kalau mereka berprasangka baik sama Allah sambil maksiat, maka itu disebut dengan sikap merasa aman dari adab Allah. Ya, berarti apa? Meremehkan. Nah, sikap meremehkan ini berakhir dengan husnudzon apa suudzon? Persis. Dan Allah paling benci hambanya meremehkan. Kenapa? Ya ikhwah. Dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman menyebutkan, antara Hudzaifah atau Abdullah bin Abbas menyebutkan, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Disebutkan, enggak disebut dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dianggap remeh. Dan tidak disebut dosa besar kalau ditutup dengan istighfar. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Thauban, diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu, ya, pembantunya Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah mengatakan, la lamanna min ummati aqwaman ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanat ka'amsal jibal tihamah bidhan faja'alah Allah haba' manthura. Kata Rasulullah, aku benar-benar tahu dari umatku datang di hari kiamat dengan pahala seperti gunung Tihamah. Ya ikhwah, gunung Tihamah itu gedenya luar biasa. Ya, digambarkan kemudian Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Di hari kiamat ditolak semuanya. Amal solehnya nggak ada yang diterima satupun. Kapan ditolaknya? Pas di kiamat. Di hari yang dimana seseorang tidak bisa memperbaiki diri lagi. Kemudian Thauban kaget karena Rasulullah mengatakan aqwam, berarti jumlahnya nggak sedikit, kaum-kaum, generasi. Ya, maka kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, kasih tahu kami generasi mereka supaya kami nggak jadi seperti itu, sedangkan kami nggak tahu. Apa kata Rasulullah? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kalian, sama-sama muslimnya, kulitnya kayak kulit kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka bangun di malam hari kayak kalian bangun. Tapi yang menjadi permasalahan apa? Kenapa Allah hapuskan semuanya? Satu hal. Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau mereka sedang sendiri maksiat. Artinya, seseorang yang melakukan kemaksiatan walaupun kecil, tapi maksiat itu diremehkan, maka Allah jadikan gede efeknya. Ya. Ini bentuk apa? Husnudzon apa suudzon? Suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang bahaya ya, ikhwah. Ya, di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dikatakan ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan sesuai prasangkanya. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, dia mendapatkan sesuai prasangkanya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tentang prasangka. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Jawabun Kafi liman sa'alan dawain Syafi'i, disebutkan jelas perbedaan antara husnudzon sama ketipu. Yang bahasa Arab disebut dengan kata-kata ghurur, terperdaya diri sendiri. Ya, di mana berprasangka baik mendorong lahirnya amal soleh. Jelas? Kemudian menganjurkannya, membantu, serta menuntun untuk melakukannya. Itu prasangka baik. Sedangkan, ya, ketika hal itu mengajak pengangguran dan bergelimang kemaksiatan, maka itu disebut dengan sikap tertipu. Ya. Jadi kita ngomong berprasangka baik sama Allah, saya sudah tawakal loh, tapi ujung-ujungnya setelah tak pasrah, kita malah maksiat, maka itu disebut dengan apa? Ketipu, bukan husnudzon. Jelas? Karena pada dasarnya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi nggak mungkin seseorang yang berharap sama Allah kemudian mereka malah jauh dari Allah.
Ini bertentangan banget sifatnya. Orang yang berharap sama Allah justru ngapain? Melakukan apa yang Allah ridhoi. Betul apa enggak? Saya kasih contoh kasus. Antum di tengah laut, ombak lagi gede, kapal goyang terus. Antum berharap sama Allah ngapain? Nah, doa, ngaji, zikir, semua antum keluarin. Di mana caranya Allah ridho sama kita, betul? Itu harapan yang benar. Ya, makanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka kita buktikan kita pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sistemnya seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika kita berharap malah justru disertai dengan apa yang Allah murkai, maka ini disebut dengan merasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan, ya, wa ammal fajir, ya, yara dhunubahu kadubabin yamurru ala anfih fayaf'aluhu hakadha. Ya, pendosa itu ketika ngelihat kemaksiatannya kayak laler lewat di depan hidungnya. Dianggap kecil semuanya. Allah enggak apa-apa, Allah Maha tahu. Masa Allah marah sama saya? Kan saya sudah kadang-kadang istighfar, kadang-kadang. Nah, sistem yang seperti inilah yang disebut dengan husnudzon. Wallahu a'lam suudzon. Maaf. Kemudian yang berikutnya, sekarang membangun prasangka baik. Bagaimana membangunnya? Di dalam kitab Ad-Dawa atau Jawabun Kafi, Imam Nukai mengatakan, ya, wa kaifa yajtami'u fi qalbin abdi tayaqunuhu bi annahu mulaqillah wa anna Allah yasma'u wa yara makanah wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatah. Bagaimana bisa seseorang hamba di dalam hatinya meyakini bahwa dia akan bertemu sama Allah? Artinya kalau kita berbaik sangka sama Allah, seorang itu harus meyakini apa? Bakal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Disertai dengan apa? Allah maha mendengar dan melihat keberadaannya. Apapun yang dilakukan dia, Allah tahu. Baik dengar ataupun ngelihat. Jelas di sini? Disertai dengan apa? Allah mengetahui seluruh rahasianya. Kalau sudah kayak gini, kita bakal curhatnya dan lari kemana? Persis. Ya. Kemudian, ya, dan dia tahu apa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi darinya. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bentuk kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla disertai dengan doa. Betul? Oke. Pertanyaannya, selama ini kita kadang-kadang berdoa sama Allah. Ketika kena masalah, kita berdoa dengan cara apa? Meminta solusi sama Allah. Secara langsung. Ya. Ini benar atau salah? Kena masalah langsung, ya Allah, kasih saya sabar. Ya Allah, tolong saya. Ini benar atau salah? Benar. Yang lainnya? Antum kalau kena masalah nih, langsung ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta solusi. Benar atau salah? Hah? Benar. Ada yang ngomong salah nggak? Oke. Ini merupakan cara yang salah. Kenapa salah? Saya jelasin ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perkara ini di dalam surat An-Naml ayat 62. Ya, makanya selama ini kita ini kurang percaya sama Allah karena cara yang ini. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kenapa kok salah? Loh, Ustaz minta solusi masa salah? Saya nggak bicara minta solusinya. Cara kita langsung minta solusi itu salah. Harusnya memuji. Oh, enggak, itu sudah dilakuin.
Saya nggak bicara itunya. Harusnya apa? Usaha, bukan. Enggak, kita dalam menyerahkan urusan sama Allah. Bicara doa nih, bicara doa. Sisi doa. Ya. Karena ini sangat membangun percayaan kita sama Allah. Sangat banget. Makanya kenapa kadang orang ragu? Karena caranya langsung minta solusi. Ini salah ya ikhwah. Ya. Di dalam ayat itu Allah mengatakan amma yujibul muttarra, ya. Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su. Allah katakan siapa yang memperkenankan doa yang dalam kesusahan apabila dia berdoa dan menghilangkan kesusahannya. Betul? Nah, orang kalau lagi susah nih, ya, maka dia pun kan berusaha habis minta sama Allah menyerahkan kan urusannya sama Allah. Pertanyaannya, kenapa kita ya dalam percaya sama Allah setengah-setengah akhirnya? Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak ngungkapin masalahnya. Seharusnya seseorang itu curhat sama Allah, mengungkapkan masalahnya baru minta solusinya. Seperti antum curhat sama orang. Karena curhat ini harusnya diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada manusia. Di sini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan disunnahkan berdoa dengan menjelaskan kondisi kesulitan yang dihadapi. Itu yang pertama duluan. Makanya selama ini kita rada apa? Kadang-kadang maju mundur karena langsung minta solusi. Tapi kalau kita curhat dulu sama Allah, kebangun gak kepercayaannya? Kebangun dengan baik. Itu yang jadi masalah di antaranya. Kalau kita bicara masalah, masalahnya banyak, rentetan. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita berdoa, pada waktu kita membangun baik sangka sama Allah, kita harusnya disertai dengan apa? Mengungkapkan masalahnya dulu. Walaupun Allah mengetahui kondisi kita. Sering kadang-kadang orang mengatakan kan Allah Maha tahu. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah kepingin sikap di balik curhat kita. Yaitu apa? Karena Allah Ta'ala menyukai seorang hamba yang merendahkan dirinya serta seorang hamba yang menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah. Kalau kita lagi curhat, nunjukin nggak kita lemah? Persis. Jelas sekarang? Ini diantara yang membuat tawakal kita setengah. Karena pas giliran curhatnya kemana? Kadang-kadang nggak sadar, kita boleh-boleh ngaji, kadang-kadang curhat masalahnya kemana? Ke orang. Sedangkan ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukil perkataannya ulama salaf. Dikatakan idza syakauta ila ibni Adam innama tashkur rahmani ila ladina yarham. Antum bayangin enggak? Kesalahan kita mengerikan luar biasa. Kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, maka sama engkau menggunjing Allah, mengeluhkan tentang Allah kepada yang enggak punya kasih sayang. Jadi yang kita gibahin siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena pada prinsipnya ya Allah yang memberikan kita ujian dan Allah yang punya solusinya. Kalau kita ngomong sama orang, yang kita omongin kan masalahnya, betul apa enggak? Yang ngasih masalah siapa? Allah Azza wa Jalla yang ngasih ujian. Dan ujian terjadi karena kesalahan diri kita. Tapi bayangin saya kena gini, saya giniin loh. Padahal saya sudah gini. Allah kita ngomongin orang aja udah bersalah, apalagi kita ngomongin Allah Azza wa Jalla yang punya hidup. Kebayang antum ngerinya. Makanya kenapa orang curhat sama orang masalahnya tambah ruwet. Bukan tambah dapat solusi, tambah rumit hidupnya. Sehingga untuk tawakal setengah mati. Jelas sekarang? Faham masalahnya di mana? Oke. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya dalam perkara tawakal, yang kedua adalah melakukan sebab tadi, tahapannya. Ya kan? Sekarang kita bicara melakukan sebab. Seseorang sering kepleset di sini, dan ini paling banyak. Contoh kasus, ada orang sakit. Jelas? Kemudian datang ke dokter. Kira-kira dia milih dokter enggak? Milih enggak? Saya kalau ke dokter ini, ya kadang-kadang dia ngomong dengan dalil insya Allah, tapi niatnya kepleset. Dokter ini dengan izin Allah, itu dokter bakal nyembuhin saya. Dia mengatakan insya Allah, tapi secara usaha dia menggantungkan hasil sama siapa? Persis. Ketika orang melakukan ini, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan.
Tergantung dua posisi, antara syirik kecil sama syirik gede. Kalau dia menggantungkan sebagian hatinya ke dokter, maka dia masuk syirik kecil. Tapi kalau dia menggantungkan hatinya total ke dokter, maka dia masuk ke dalam syirik besar. Nah, mau di posisi mana kita? Ini disebut dengan menggantungkan hasil dengan sebab. Dan ini yang bermasalah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan rahasia tawakal dan hakikatnya adalah kepasrahan dan bergantung hati kita kepada Allah semata. Ya, tidak tercela ketika seseorang berusaha, tetapi tetap menjaga hatinya ya dari ketergantungan terhadap sebab. Hati-hati sama ketergantungan terhadap sebab. Kenapa? Karena dia harusnya bersandar kepada siapa? Allah Azza wa Jal, bukan bersandar sama sebab. Berapa banyak orang kadang-kadang dokter ngasih obat, ternyata dokternya nggak pintar. Buktinya saya nggak sembuh-sembuh. Karena dia menggantungkan diri sama apa? Sebab, sama usaha. Akhirnya ujung-ujungnya kecewa. Dan ya ikhwah, tahu nggak efek dari orang menggantungkan sama sebab? Ya. Perhatikan kata-kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini mengerikan luar biasa. Ibnu Rajab Al-Hambali ya mentafsirkan hadis Nabi SAW, wa may yatawakkal 'alallahi haqqa tawakkuli tarzaqakum kama yarzuqut thair takhdu himasan wa tarahu bitonan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, mereka akan diberikan rezeki seperti rezekinya burung. Berangkat keadaan perut kosong, pulang keadaan perut kenyang. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadzal hadis aslun fit tawakkul. Hadis ini landasan dalam masalah tawakal. Kenapa? Wa annahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu biha. Dikatakan sesungguhnya kan rezeki. Pasrah sama Allah jawabannya. Jelas? Kemudian sesungguhnya kebanyakan manusia diberikan rizki dari sisi kurang mereka dalam masalah tawakal. Kurang dalam masalah tawakal dalam artian apa? Masih mengandalkan sebab. Ya, hanya mengandalkan sebab yang kelihatan di hati dan merasa tenang kalau itu terjadi. Contoh, kerjanya bagus, pintar, berarti dari sebab kerja saya bakal dapat gaji gede. Betul enggak? Secara realisasinya, takdirnya ternyata gajinya kecil. Kecewa, sakit hati, pasti. Karena yang dia andalkan adalah sebab dirinya. Padahal penentunya siapa? Dirinya atau Allah? Nah, dari sini seseorang akan membuat jiwa mereka lelah sendiri karena menggantungkan kepada sebab. Itu efeknya satu. Allah akan buat jiwanya capek. Capek dengan hasil yang diharapkan. Gara-gara menggantungkan sebab, bukan menggantungkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang menggantungkan sebab disebut dengan syirik. Cuman bedanya antara syirik kecil sama syirik besar. Orang kalau sudah syirik, ada keberuntungan enggak dalam hidup? Hasilnya bakal mengecewakan dia. Makanya ini yang membuat orang tawakal jadi berat. Poin yang kedua. Jelas? Di sisi lain, ya, masalah rizkinya. Rizki yang datang kepada mereka hanyalah sebatas takdir. Allah nggak bakal ngasih berkah. Dari menggantungkan sebab dan tidak bergantung sama Allah, datangnya cuma takdir tok. Hari ini ditakdirkan dia dapat nominal sekian. Sudah. Dalam sisi manfaatnya nggak ada. Sudah hatinya capek. Dapatnya cuma takdir, dihilangin berkahnya lagi. Kebayang rasanya? Ini yang banyak orang kepleset. Betul apa enggak? Makanya kadang-kadang kita belajar bolak-balik bicara tawakal, tapi lo kok gini hasilnya? Lo kok gini? Karena yang kita gantungkan sebabnya. Loh, saya kan sudah berusaha. Usaha itu bukan ya keputusan satu-satunya dalam kita menghadapi keputusan Allah Azza wa Jalla. Bukan? Paham ya? Usaha itu hanya ikhtiar yang Allah suruh. Nah, sekarang apakah ada sebuah perkataan seperti ini.
Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sering dengar? Oke. Benar atau salah? Salah? Oke. Dan apa efek ketika seseorang mengatakan usaha tidak pernah mengkhianati hasil? Nah, saya jelaskan. Ya ikhwah, sebab atau ikhtiar nggak harus berat. Pegang ini baik-baik. Ikhtiar tidak harus berat dan ngoyo. Kenapa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan seandainya mereka sungguh-sungguh dalam tawakal kepada Allah, di dalam hati mereka niscaya Allah akan membawakan mereka rizki. Meskipun dengan sebab yang ringan. Contoh sebab yang ringan. Ada yang tahu? Allah contohin secara jelas. Ya, di dalam ayat surat Maryam ayat 25. Ya. Sudah ada nih? Belum. Oke. Coba antum baca artinya. Surat Maryam ayat 25. Saya jelasin tafsirannya. Ada yang punya di HP biasanya ada? Di surat itu antum mengenal benar sebab yang ringan, hasil yang luar biasa. Sudah dapat Maryam? Biar kita semua paham ya. Ayat 25. Iya. Ya, dibaca artinya saja. Terus? Iya, Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit aliki rotaban janiyya. Ya, goyangkan pangkal pohon. Tahu maksudnya pangkal? Bawahnya di posisi akar. Ya ikhwah, kita kalau ketemu sama pohon, yang paling gampang digoyang yang mana? Atas atau bawah? Ini perintah Allah ke Maryam di bawah. Plus ditambah lagi antum bisa ketemu di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika Maryam diperintahkan buat itu dalam kondisi lapar dan haus, kemudian dalam kondisi akan melahirkan Nabi Isa di posisi puncak sakit. Lapar, sudah sakit, lapar, haus. Mau lahirin, lemes gak tuh orang? Dan disuruh goyang bagian bawah. Pertanyaannya, ibu hamil goyanginnya gimana? Ya, bisa nggak nih goyangin meja? Antum tahu, 5 orang nyandar di pohon korma sambil digoyangin itu pohon nggak gerak sama sekali. Gerak aja nggak. Tapi Allah nyuruh Maryam usaha sekecil apapun. Walaupun istilahnya cuma disentuh-sentuh, tapi Allah turunkan buah korma yang matang. Yang matang langsung turun. Ini cara Allah ngasih hasil. Maka hasil tidak ditentukan dengan keras dan tidaknya usaha. Tetapi hasil ditentukan dari bagaimana kita membangun kepercayaan dan husnudzon sama Allah. Jelas sekarang? Kenapa orang capek? Karena mereka mengira bahwa hasil ditentukan dari usaha. Maka muncul statement dengan mengatakan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Justru kita kena hasil yang buruk terus gara-gara bergantung sama usaha sahih. Jelas sekarang? Nah, contoh lagi burung. Antum burung berangkat jam berapa? Pagi. Pulang? Pernah ketemu burung pulang malam? Manusia, yang burung diciptakan buat manusia, berangkat subuh pulang malam, jam 10 lagi. Ini yang salah siapa nih? Manusia nggak mungkin yang salah burungnya. Ya, dan burung usahanya ringan atau keras? Digambarkan burung itu cuman terbang. Tengok kanan, tengok kiri. Allah kasih dia feeling buat turun.
turun, rizkinya ternyata di situ, diambil. Tiap hari kenyang. Dengan usaha yang begitu ringan. Ya, Syekh Nasruddin Al-Albani kerja reparasi jam tiap hari. Berapa jam? Sehari cuma 3 jam. 3 jam reparasi. Servis jam lagi antum tahu. Bukan servis yang lainnya loh, servis jam. Dan bisa ngasih makan seluruh keluarganya. Jelas sekarang? Jadi selama ini ya, rizki kita seret, yang salah siapa? Metode kita dalam membangun keyakinan sama Allah itu bermasalah. Akhirnya Allah buat kita capek. Tahu capek? Usahanya luar biasa, tapi hasil yang kita ngerasain manfaatnya besar apa kecil? Kecil. Hampir bisa dibilang hilang berkahnya. Bahkan akhir bulan masih utang lagi. Subhanallah. Jelas ya ikhwah? Jadi untuk dapat cukup itu nggak perlu untuk sampai siang malam kerja ya ikhwah. Karena cukup itu sederhana. Di mana kita balik sama Allah, Allah kasih kita cukup. Betul apa enggak? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, hasilnya disertai dengan apa? Ridho. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ridho adalah buah tawakal. Dalam kitabnya Madarijus Salikin. Barang siapa yang menafsirkan tawakal dengan ridho, maka dia telah menafsirkan tawakal dengan buah yang paling mulia. Karena seorang hamba, kalau sudah pasrah harus ridho. Apapun keputusan Allah. Kadang-kadang kita enggak. Lucunya, ya Allah saya pasrahkan kepadamu, tapi mudah-mudahan hasilnya ini aja. Itu namanya bukan tawakal, tapi dikte. Betul apa enggak? Sering enggak terjadi? Sering. Akhirnya kita capek di situ. Ya, bukan harap-harap cemas lagi. Ujung-ujungnya suudun kita sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah ngasih hasil yang terbaik. Contoh, ternyata yang kita harapkan buruk sama buat kita. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Berapa banyak yang kita benci ternyata itu baik buat kita. Dan berapa banyak yang kita senangi ternyata itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian enggak tahu. Maka seseorang hamba yang percaya sama keputusan Allah dan ridho terhadap ketetapannya, mereka adalah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Karena pada dasarnya mereka mendapatkan inti dari hasil tawakal. Intinya di situ. Karena sesungguhnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika seseorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan ridho dengan apa yang diperbuat oleh Allah untuknya. Apapun itu. Jelas? Ya. Sekarang kita bicara tentang masalah kesalahan-kesalahan dalam tawakal. Penyimpangan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Kesalahan dalam tawakal diantaranya adalah seseorang menggantungkan hatinya kepada makhluk dalam bertawakal. Dan ini merupakan kesyirikan yang tadi saya omongin, antara besar sama kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menjelaskan bahwa fa'iltifatu ilal asbab syirkun fit tauhid. Mengandalkan sebab atau usaha itu merupakan kesyirikan dalam perkara tauhid. Jelas? Kemudian wa mahu al asbab an takuna asbab naqsun fil aql. Enggak percaya sama sebab artinya murni karena Allah. Jadi dia enggak usaha, enggak percaya sama usahanya, maka itu merupakan hal yang merusak akal. Ya, karena dia mengatakan, oh datang semua kan rezeki dari Allah. Artinya saya nggak perlu ngapa-ngapain pun kalau sudah rezekinya, waktunya rezekinya datang. Nah, ini ngerusak akal. Yang berikutnya adalah tidak mau melakukan usaha. Ya, dikatakan a'radu anil asbab ma'murun biha qadhun fi syarr. Nggak mau melakukan usaha atau sebab adalah celaan terhadap syariat, yaitu yang memerintahkannya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jelas? Kemudian yang keempat, disebutkan lagi bahwa
Fa'alal abd ayakuna qalbuhu muta'ammidan 'ala Allahi la 'alal asbab. Maka seorang hamba wajib menjadikan hatinya bersandar kepada Allah bukan kepada sebab. Karena Allah yang memudahkan untuk melakukan sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dunia akhirat. Jadi kita disuruh usaha, nanti Allah yang gampangin arahnya kemana. Jelas? Ini disebut tawakal. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan salah dari berbagai sisi. Bisa jatuh kepada kesyirikan, atau merusak aturan Allah Azza wa Jalla, atau bisa jadi kita akan disebut dengan orang yang memiliki akal yang buruk. Jadi arahnya, kesalahannya kemana-mana. Jelas? Oke. Kemudian tawakal disebut dengan syirik kecil kalau kita condong kepada seseorang. Jelas? Condong. Ini nggak boleh. Ya, contoh seseorang yang condong kepada dokter untuk menyembuhkan. Condong. Ya, makanya ya ikhwah, ikhtiar itu nggak harus kemudian antum, dokter ini aja, jangan dokter ini. Artinya kalau antum sudah ikhtiar datang ke dokter, siapapun dia, maka pasrahkan sama Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah yang mutusin sembuh dan tidaknya. Jelas? Ini artinya dokter yang kelas kampung sekalipun, nggak perlu profesor. Kalau Allah kepingin sembuh, sembuh. Betul apa enggak? Ya, itu sistemnya. Ya, kadang-kadang orang capek-capek harus lari kemana? Kenapa? Karena dokternya pintar. Sehingga ketika dokter itu nggak bisa berbuat apa-apa, maka dia seakan-akan hidupnya berakhir. Betul enggak? Dokternya angkat tangan. Wah, saya nggak bisa apa-apa. Wah, berarti seakan-akan ajalnya di tangan siapa? Persis. Ya itu hancurnya kita di situ. Banyak nggak kita bolak-balik ngaji tapi itu masih terjadi. Ya ini akhirnya berantakan. Kemudian yang ketiga, tawakal yang kurang. Tawakal yang kurang ketika seseorang hanya tawakal di sebagian sisi dan tidak tawakal di sisi yang lain. Contoh, dia tawakal urusan dunia, ibadahnya tapi nggak tawakal. Ini disebut dengan apa? Tawakalku kurang. Para ulama menggambarkan tawakal dalam perkara ibadah. Ada 3. Yang pertama adalah tawakal sebelum ibadah. Dengan cara apa? Berdoa supaya dimudahkan. Sebagaimana Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ketika ngadepin Fir'aun berdoa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Pertama, lapangkan dadaku, kemudian mudahkan urusanku. Maka ini menunjukkan karena Nabi Musa diperintahkan untuk ngadepin Fir'aun. Ketika Nabi Musa ngadepin Fir'aun, disebut ibadah bukan? Ibadah. Karena menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya berdoa supaya dimudahkan ibadahnya. Jelas? Yang kedua, tawakal di tengah ibadah. Dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan ibadah kita benar. Jelas? Jadi tengah ibadah, kita lagi ibadah itu sambil berharap. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan. Yes. Kemudian yang ketiga, tawakal setelah ibadah. Dan para ulama mengatakan yang paling besar yang ketiga. Dengan apa? Supaya diterima ibadahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami. Nah, secara praktek sekarang. Ya, berapa banyak antum berdoa supaya ibadah antum diterima habis ibadah? Apa kadang-kadang lupa? Nabi Ibrahim yang melakukan aturan persis sesuai perintah Allah masih ketakutan ibadahnya ketolak. Dan antum bayangin apa yang terjadi setelah bangun Ka'bah, tawaf 7 putaran, doanya cuma satu. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika jelasin masalah ayat ini nangis. Gambarin terhadap siapa? Diri kita yang kadang-kadang habis ibadah, Masya Allah nggak nerima. Sikap kita yang kayak gitu, antum tahu nggak? Kapan seseorang berat buat ibadah? Ketika mereka ngerasa pahalanya banyak. Dan kapan seseorang Allah kasih tanda ibadahnya diterima? Apa tanda ibadah diterima? Ketika mereka ngerasa ibadahnya banyak salahnya. Jadi di antara tanda-tanda diterima ibadah adalah Allah buat ngerasa ibadahnya banyak salahnya. Kalau sudah ngerasa banyak salahnya, untuk nutupin kesalahannya gimana caranya? Ibadah lagi sahih. Itu penyebab orang bisa istiqomah. Karena konsepnya kita suka kebalik kadang-kadang. Apa? Ngerasa husnudzon sama Allah sambil ngerasa apa? Pahala saya banyak. Antum malas sholat. Langsung. Terang-terangan aja. Antum akan malas buat ibadah lagi. Tapi sebaliknya. Dan ini digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Tafsiran surat Al-Mu'minun ayat 60. Antum buka itu nanti ketemu hadisnya. Ya. Di mana Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah tentang masalah itu. Humul ladina yusalluna wa yatasaddaqun. Ya. Mereka humul ladina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Dijelaskan mereka adalah orang-orang yang apa? Puasa, salat, sedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut ibadahnya enggak diterima. Jelas? Ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Mereka yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi seseorang yang semakin takut banyak salahnya, mereka adalah orang yang semakin Allah mudahkan buat istiqomah. Jelas prinsipnya. Jadi para sahabat semangat buat ibadah bukan ngerasa banyak pahalanya, tapi ngerasa banyak dosanya. Sehingga apa? Mereka selalu tawakal kepada Allah dalam berbagai hal. Supaya Allah menolong mereka. Jelas? Yang terakhir ya ikhwah, kesalahan dalam tawakal adalah meninggalkan sebab. Ini kesalahan yang luar biasa. Ya, bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan la yaqudanna ahadukum fil masjid wa yaqulu Allahumma rzuqni. Ya, janganlah salah seorang engkau makal ya duduk di masjid sambil mengatakan ya Allah berikan aku rizki. Tetapi apa? Faqad alimtum annas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sedangkan kalian tahu dan yakin bahwa langit gak bakal hujan emas dan perak. Betul enggak? Lagian ya ikhwah, kalau hujan emas dan perak, harga emas dan perak gak ada harganya. Betul enggak? Semua orang punya. Orang mau jual kemana? Sudah ada harganya. Jadi istilahnya rizki itu gak jatuh dari langit. Tapi rizki Allah kasih setelah usaha. Tapi bukan sebabnya. Usaha hanya apa? Sebagai bentuk perantara ikhtiar. Tapi di balik usaha Allah berikan hasil yang luar biasa ketika orang yakin sama Allah Azza wa Jalla. Jelas? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertawakal kepada Allah dengan baik, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari salah dalam bertawakal, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup insyaallah, enggak perlu pertanyaan ya. Enggak perlu? Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.